dan selamat Hari Paskah kepada Bapak, Ibu Guru, dan orang tua, semua anak didik kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Dan kita akan beribadah sekalipun di dalam kondisi seperti ini. Kita harus beribadah secara virtual karena pandemi COVID-19. Tetapi kita bersyukur kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Maka sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh melawat hati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Sebab bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas perak Dia menggantikan dosa-dosa kita, melainkan oleh darahnya yang kudus yang tercurah di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan. Mari kita puji Tuhan dengan pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. bukan dengan Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu Bapa, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah
Bapak Ibu, adik-adik, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini melalui ibadah secara virtual ini di hari Paskah dan khususnya menyambut dari kebangkitan-Mu. Kami tahu Tuhan dari kematian hingga kebangkitan-Mu, kami bisa memuji nama Tuhan, semakin dekat pada Tuhan melalui ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya jadi untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanda paku di kaki dan di tangan, tanda tombak yang menusuk di pinggang. Semuanya itu karena cinta, semuanya karena kasihnya, sehingga kau dan saya diselamatkan. Sekarang kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Maka mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, kita katakan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, udah semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalib karena apa? Karena cinta saya, cinta kamu, cinta kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapus. Yesus disalib, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sekarang kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Maka mari dengan penuh sukacita katakan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Above all powers, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above
above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah bagi kita manusia. Mari kita puji Dia dengan lagu pujian Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah Bapa, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Shalom anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita hari ini dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Sekarang tiba saatnya buat kita untuk kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Pada saat ini, dalam perayaan Paskah kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati apa yang kami baca dan kami renungkan dari awal hingga akhirnya. Menjadi sesuatu perenungan yang berharga buat kami anak-anak Tuhan. Untuk kami belajar di dalam kehidupan kami melakukan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan dari awal hingga akhir pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bacaan firman Tuhan kita diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan tertulis bagi kita. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal, yaitu tentang waktu. Ya, kalau kita berbicara tentang waktu, maka kita mengenal istilah dulu, sekarang, nanti. Ya. Sekarang ini akan menjadi dulu, hari ini. Ya. Hari ini dia akan menjadi hari kemarin kalau kita sudah ada di hari esok. Nah, maka nanti hari esok akan menjadi sekarang kalau kita sudah ada nanti di hari esok. Hari ini menjadi kemarin, hari esok menjadi hari ini. Kita mengenal istilah masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Masa kini yaitu sekarang yang tadi itu akan menjadi masa lalu. Masa depan akan menjadi masa kini, akan menjadi hari ini, sekarang, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan apa? Anak-anakku, hal ini menunjukkan bahwa waktu ini terus bergerak. Bahkan bergerak dengan sangat cepat. Karena dia bergerak dengan sangat cepat, maka waktu itu tidak dapat dihentikan. Waktu juga tidak dapat dikejar. Waktu juga tidak dapat dikumpulkan. Maka inilah yang membuat waktu ini sangat-sangat berharga. Nah, anak-anakku, inilah tema topik renungan kita saat ini, yaitu precious time atau waktu yang berharga. Nah, anak-anakku, walaupun kita tahu waktu itu adalah suatu hal yang sangat berharga, ya, tetapi pada kenyataannya ada orang-orang yang tidak menghargai waktu tersebut. Waktu ini adalah satu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang dengan sama. Saya diberikan oleh Tuhan waktu satu hari itu berapa? 24 jam. Kalian semua yang mengikuti ibadah ini diberikan waktu berapa? Sama 24 jam. Nah, maka hari-hari waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah suatu pemberian Tuhan yang sangat berharga. Kenyataannya tidak semua orang dapat menghargai waktu. Banyak orang yang membuang-buang waktu begitu saja. Seolah-olah tidak peduli dengan waktu itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada semua orang dengan adil. Nah, yang kita baca hari ini adalah bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, nasihat yang kita baca tadi berbicara mengenai waktu. Kenapa? Karena ada orang-orang di Efesus
yang tidak menghargai waktu dengan baik, yang hidupnya membuang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang sia-sia. Dan ada dua hal yang saya ingin sama-sama kita belajar. Bagaimana supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyadari betul bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan yang berharga. Di ayat yang ke-17 tadi, firman Tuhan katakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ingin saya dan kita semua, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan waktu ini, yang Tuhan mau dari ayat ini ada dua, yaitu yang pertama, ya, Tuhan mau agar kita memperhatikan kehidupan kita dan menjalaninya dengan bijaksana, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, anakku, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Ya, dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kalian supaya kalian bisa hidup dan menjalani hari-hari ini, maka pergunakanlah waktu itu dengan bijaksana. Jangan bermain-main. Ya. Jangan menyia-nyiakan waktu itu seperti orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ya. Coba kita perhatikan kehidupan yang kita jalani setiap hari sampai dengan sekarang, umur berapa kalian masing-masing. Nah, bagaimana kalian menjalani kehidupan ini? Misalnya ketika menjalani kegiatan belajar mengajar. Nah, coba kita perhatikan ketika kita belajar online dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita menjalani pembelajaran online itu dengan baik, dengan bijaksana? Ya, tidak seperti anak-anak yang lain yang menjalaninya dengan tidak bijaksana. Karena Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa, adik-adik, anak-anakku? Orang bebal itu adalah orang-orang yang tidak mau melakukan sesuatu dengan baik. Ya. Adapun di situ disuruh yang baik, yang benar, tidak itu yang mereka lakukan. Tapi mereka melakukan yang kebalikan daripada itu. Itu namanya orang bebal. Dan terus dibilangi, tapi terus mereka tidak mau merubah sikap mereka. Tidak mau memperbaiki diri mereka. Tidak mau melakukan yang benar. Mereka melakukan yang kebalikan itu, yang tidak benar. Nah, sudahkah kita, anak-anak sekalian, ketika belajar online di rumah, misalnya lah, disuruh Bapak Ibu Guru, ayo nak, hidupkan kameranya. Sudahkah semua menyalakan kameranya? Pada kenyataannya kan tidak semua. Ya, ada yang cuek-cuek saja. Karena apa? Dia mungkin lagi tidur-tiduran ketika belajar di atas tempat tidur. Ya, dia mungkin masih belum pakai baju seragam. Dia mungkin sambil makan. Ya, sehingga dia tidak mau menyalakan kameranya. Dia alasan, Pak, Bu, jaringanku nggak bagus. Kameraku rusak, jadi nggak bisa dinyalakan. Ya. Nah, banyak siswa yang seperti demikian. Ini termasuk kepada orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Tidak mau diarahkan untuk menjadi lebih baik. Sehingga dia sukanya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, coba kita perhatikan. Sebagai siswa, siswi, sebagai murid-murid SD Kristen Kalam Kudus. Sudahkah kita melakukan hal-hal dengan bijaksana di dalam kehidupan kita? Bijaksana artinya kita mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran apa kata guru di sekolah. Dengar-dengaran apa kata orang tua di rumah. Ya. Ketika kita diarahkan untuk menjadi lebih baik, kita mau mendengar. Ini namanya orang arif, kata Paulus ayat 15. Orang yang bijaksana. Anak-anak yang bijak. Anak-anak yang berbudi luhur dengan baik. Yang kedua adalah apa? Ya. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kehendak Tuhan bagi kita di dalam waktu yang Tuhan berikan itu apa? Yaitu untuk mempergunakan waktu yang ada itu.
dengan bijaksana. Anak-anakku, ada sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang pembuat jam. Ya, sambil dia membuat jamnya dan dalam pekerjaannya siaplah sebuah jam. Maka berkatalah sang pembuat jam ini kepada jam yang dia buat. Wahai jam yang sudah selesai kubuat, siapkah nanti kamu ketika kamu sudah laku dibeli oleh orang dan kamu akan bekerja? Siapkah kamu bekerja berdetak selama 31.104.000 kali selama setahun? Kemudian sang jam itu menjawab, Aduh Tuhan, 31 juta kali. Aduh, banyak kali. Ya, saya tidak mungkin itu bisa itu. Bekerja, berdetak sebanyak itu. Berat kali Tuhan. Kalau begitu, bisakah kamu bekerja berdetak 86.400 kali selama satu hari? 86.000, aduh Tuhan. Masih banyak kali itu. Mana bisa aku berdetak 86.000 kali. Aku ramping-ramping. Jarumku kecil-kecil, mana bisa itu. Tidak mungkin bisa. Oh, begitu ya. Kalau begitu, jamku, begini saja. Bisa nggak kamu berdetak 3.600 kali dalam satu jam? Aduh Tuhan, maaf sih Tuhan. 3.000-an kali itu juga masih sangat berat. Sepertinya aku juga masih tidak sanggup kalau seperti itu. Tuhan tidak lihat aku kan kecil-kecil. Kalau begitu, begini saja. Bisa tidak kamu berdetak 1 kali dalam 1 detik? Nah, kalau itu Tuhan, pasti aku bisa. dengan antusias, ya, sang jam menjawab tuannya. Oke, kalau begitu, hai jam, ya, kamu sudah siap. Kalau begitu silakan kamu mulai berdetak bekerja 1 kali dalam 1 detik. Kemudian sambil menunggu pembeli, ya, si tuan itu meletakkan jam itu di dinding. Maka mulai dia berdetak dalam 1 detik 1 kali. Tanpa terasa 1 jam berjalan, dia sudah berdetak 3.600 kali. Tanpa terasa sudah 1 hari, dia berdetak 86.400 kali. Bahkan tanpa terasa setahun sudah lewat, ya, dia sudah berdetak 31.104.000 kali dengan luar biasa. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita dapat mempergunakan setiap detik dari waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Bisakah kita mempergunakan waktu ini dengan bijaksana? Ya. Tidak usah kita berpikir terlalu jauh ke depan. Ya. Akan menjadi apa aku nanti? Bagaimana kehidupanku nanti? Ya. Siapa nanti menjadi pendamping hidupku? Bagaimana nanti kalau aku pacaran? Waduh, jauh kali ya. Anak-anak. Tidak salah untuk kita bisa bermimpi. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana kita menjalani detik demi detik hidup kita mulai dari saat ini. Karena kehidupan kita nanti itu ditentukan dari bagaimana kita bersikap dan bertindak di hari ini. Oleh karena itu seperti cerita tadi, mari kita mulai untuk melakukan, menjalani detik demi detik hari-hari kehidupan kita mulai saat ini. Maka kalau kita memanfaatkan setiap detik daripada kehidupan kita dengan tidak menyanyiakannya, maka kita akan menjalani hari-hari itu dengan baik. Detik-detik demi waktu hidup kita akan kita jalani dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan dengan bijaksana. Sehingga percayalah, kalau kita menjalani dengan tanggung jawab, dengan bijaksana setiap detik kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Dan masa depan kita, masa depan anak-anakku sekalian, kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalian menjadi orang yang bertanggung jawab menjalani detik-detik kehidupan ini. Ya. Maka inilah nasihat
bagi kita memperhatikan kehidupan kita dengan bijaksana di dalam waktu yang berharga yang Tuhan berikan ini. Dan yang kedua, dengan waktu yang berharga yang Tuhan kasih. Waktu yang terus berjalan dengan cepat ini. Waktu yang tidak bisa kita hentikan. Waktu yang tidak bisa kita kejar. Waktu yang tidak bisa kita kumpulkan. Tapi waktu ini bisa kita jalani dengan bijaksana. Kita pergunakan dengan bijaksana. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari-hari kehidupan ini. Kita ingat bahwa setiap hembusan napas kita, itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kehidupan ini, itu adalah apa? Dengan kita menghargai waktu. Ingat anak-anakku, waktu tidak bisa dikejar. Waktu tidak bisa dihentikan. Waktu tidak bisa dikumpulkan. Pergunakanlah waktu hidupmu dengan bijaksana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat belajar untuk mempergunakan waktu-waktu kehidupan kami dengan bijaksana. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami waktu. Maka biarlah kami belajar untuk memperhatikan hidup kami. Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, supaya kami memperoleh hidup, supaya kami dapat menghargai waktu, supaya kami dapat memanfaatkan waktu itu dengan bijaksana. Maka tolong kami ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, dapat mempergunakan tiap detik kehidupan kami dengan bijaksana dan tidak menyanyiakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Maut telah dikalahkan, Yesus telah menang. Karya keselamatan yang sangat sempurna, itulah yang kita rayakan di dalam perayaan Paskah ini. Maka mari kita merayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kita puji Dia, kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Bapak Ibu, saudari dan adik-adik yang kami kasihi, kita akan menutup ibadah ini dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita semua melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan melalui tuntunan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat Paskah.